Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Syekhaf, kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Seringkali ketika kemudian kita mendengar tentang cerita Nabiullah Ibrahim, terkesan kita hanya mengambil dari aspek ritualitas ibadah Idul Adha saja. Padahal sebetulnya di dalamnya mengandung sebuah hal yang luar biasa, yaitu terkait dengan pendidikan integratif yang terbukti sukses yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dalam rangka menghasilkan generasi yang terbaik, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Nabiullah Ibrahim telah lama tidak dikaruniai putra, maka kemudian beliau terbersih di dalam diri bahwa beliau ingin sekali punya putra, dan kemudian apapun yang Allah perintahkan akan dilakukan. Maka kemudian beliau pun akhirnya dikaruniai oleh Allah seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam, di mana kita tahu bahwa ketika Ismail sedang tumbuh kembang dengan begitu menyenangkan luar biasa, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mimpi kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih Ismail sang pujaan hatinya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, beliau menyampaikan bahwa paling tidak para ulama ada yang mengatakan usia Nabiullah Ismail adalah 7 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun. Tetapi yang terpenting adalah yang kita garis bawahi, bahwa Nabiullah Ismail jawabannya itu diabadikan oleh Al-Quran, bahwa ketika Allah memberikan sebuah wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, maka kemudian Nabiullah Ibrahim memanggil putranya, "Wahai putraku, bagaimana pendapatmu? Aku telah diperintah oleh Allah Sang Rabbul Izzati untuk menyembelih dirimu." Maka jawaban Nabiullah Ismail ini amat sangat luar biasa, yaitu di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Maka kemudian Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, dari jawaban yang Allah berikan di dalam Al-Quran atas apa yang dilantunkan oleh Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahbah Zuhaili mengatakan usia 7 atau 13 tahun, tapi jawabannya sampai diabadikan di Al-Quran. Maka ini luar biasa. Keluar biasaannya misalnya kita lihat bahwa Nabiullah Ismail walaupun masih kecil, tetapi secara IQ, secara intelektual quotientnya, kemudian secara emosional quotientnya, dan secara spiritual quotientnya begitu luar biasa. Yang pertama misalkan secara IQ-nya, dia sangat cerdas. Sebab apa? Pertanyaan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah pertanyaan yang kelas berat. Sebab apa? Ketika dia menjawab bisa terbunuh, dan dia tidak menjawab pun dia terbunuh. Oleh sebab itu beliau langsung mampu menjawab dengan cerdasnya dan luar biasa. Maka anak kecil tapi IQ-nya sudah tinggi. Yang kedua adalah
Nabiullah Ismail memiliki emosional yang sangat luar biasa, tertata rapi di dalam dirinya. Tidak ada tanda-tanda redaksi di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Ismail itu merasa takut atau gemetar. Padahal anak-anak sekarang usia MI atau SD, kita tawari sunat saja mereka kadang menangis. Nah ini Nabiullah Ismail, mereka itu ditawari untuk dibunuh, disembelih karena perintah Allah, tapi tidak gentar sama sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah spiritualnya luar biasa. Sebab apa? Di dalam jawaban Nabi Ismail ada kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga engkau ayahku akan menemukan diriku termasuk orang-orang yang insya Allah ke dalam golongan yang sabar. Anak kecil usia sekitar 7 atau 13 tahun menjawab sesuatu dengan insya Allah, artinya bahwa sudah mengenal Allah sejak kecil dan lebih mengenal Allah dibandingkan dengan dirinya, lebih mencintai Allah dibandingkan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sehingga menghasilkan kualitas yang luar biasa seperti itu? Paling tidak ada 3 hal, yaitu Nabi Ibrahim adalah kuncinya mengintegrasikan antara fikir, zikir dan amal di dalam orientasi pendidikannya. Maka di dalam Al-Quran yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim itu dulu jauh sebelum diberikan oleh Allah anugerah itu sudah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, semoga engkau mengaruniakan kepadaku generasi yang soleh. Artinya ini perlu kita tiru di dalam konteks pendidikan, di mana guru, di mana dosen selalu mendoakan kepada yaitu mahasiswa-mahasiswinya, karena hakikatnya inilah adalah timbal balik daripada birrul walidain yang luar biasa. Maka kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah beliau mencoba untuk memberikan makanan yang terbaik, yang terjaga kehalalannya kepada putranya sehingga mampu menjadi generasi yang luar biasa. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, dan ini adalah hal yang paling penting, adalah Nabi Ibrahim memberikan materi akidah keislaman secara menguat dan mendasar kepada putranya. Artinya bahwa ketika beliau dididik dengan baik seperti itu, maka beliau menjadi orang yang birrul walidain luar biasa, yaitu mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahandanya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka memang kunci daripada kesuksesan di dalam apa yang kita lakukan di dalam pendidikan adalah berorientasi untuk membentuk generasi yang birrul walidain, yang mana kita semuanya insya Allah mendapatkan anugerah berkah sebab ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Mudah-mudahan pelajaran integrasi daripada pendidikan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim memberikan secercah kebaikan kepada kita, dan Unisula diberikan keberkahan, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung diberikan kemaslahatan. Amin amin Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.